Jadi ada satu kisah, yaitu sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Abi Umi Maktum. Abdullah bin Abi Umi Maktum ini tidak bisa melihat, atau orang lain bisa mengatakan dia buta matanya. Dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bolehkah aku meminta keringanan kepadamu agar aku tidak sholat subuh berjamaah? Bolehkah aku meminta keringanan kepadamu ya Rasulullah agar aku tidak sholat subuh berjamaah?" Kenapa? Karena kalau zuhur, asar, maghrib, isya itu ada orang yang menuntunku, tetapi kalau subuh ya Rasulullah tidak ada orang yang menuntunku untuk pergi sholat ke masjid. Jadi sahabat Rasulullah yang buta ini, yang bernama Abdullah bin Abi Umi Maktum ini, rumahnya sangat jauh dari masjid. Kemudian Rasulullah menjawab, Rasulullah tidak mengiyakan dan juga tidak melarang. Atas maul adzan, apakah engkau mendengar suara adzan? Kata Rasulullah, "Bala ya Rasulullah, ya, saya mendengarkan suara adzan." "Jika engkau masih mendengarkan suara adzan, maka lakukanlah sholat jamaah di masjid." Masya Allah, orang yang buta, tetapi Rasulullah tetap menganjurkan kepadanya untuk tetap sholat di masjid. Kenapa demikian? Karena Rasulullah tidak mau mensia-siakan orang yang dekat dengan Allah yang bernama Abdullah bin Abi Umi Maktum. Dia sahabat Rasulullah yang buta, tetapi hatinya tidak buta. Hatinya sangat bersih. Dia dekat sekali dengan Allah. Tidak mau sahabat Rasulullah yang soleh ini tidak mendapatkan keutamaan sholat subuh berjamaah di masjid. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, barang siapa ada seseorang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, maka Allah akan menjamin kehidupannya. Allah akan menjamin kehidupannya. Oleh karena itu, janganlah engkau menyakiti orang yang sudah terbiasa sholat subuh berjamaah di masjid. Bayangkan, Allah menjamin dan akan mengancam orang yang menyakiti seseorang yang sudah terbiasa sholat subuh berjamaah di masjid. Jika engkau tetap menyakiti orang tersebut, maka aku akan menyiksamu dan aku akan membakar wajahmu dengan api neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim nomor 657. Di hadis lain dikatakan Rasulullah bersabda, barang siapa yang sholat Isya berjamaah, seolah-olah dia sama seperti sholat separuh malam. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, maka seolah-olah dia seperti sholat seluruh malam. Hadis riwayat Muslim nomor 656. Bahkan kata Umar bin Khattab pernah berkata, aku lebih mencintai, aku lebih mensukai sholat subuh berjamaah di masjid daripada sholat semalam suntuk. Bahkan kata Allah berfirman di dalam surat Al-Isra, "Inna Qur'anal fajri kana mashhuda." Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh seluruh malaikat. Pertanyaannya, jamaah yang dimuliakan Allah, seandainya Allah memiliki seorang hamba yang bernama Abdullah bin Abi Umi Maktum, dia memaksakan diri berusaha semaksimal mungkin pergi dari rumahnya dengan jarak yang sangat jauh, harus meraba-raba dengan tongkatnya pergi menuju masjid. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Sejauh mana kita menjaga selalu sholat jamaah di masjid, terutama sholat subuh? Maka Rasulullah tidak mau Abdullah bin Abi Umi Maktum tidak mendapatkan keutamaan sholat subuh berjamaah di masjid.